dari 1A. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya sendiri. Oke, kita mulai aja ke yang pertama. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena sejak awal kelahirannya, manusia sudah menjadi makhluk sosial di tengah keluarganya. Nah, selain itu juga, manusia sebagai makhluk sosial merupakan manusia sebagai warga masyarakat yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke? Manusia sebagai makhluk yang berbudaya merupakan makhluk yang selalu menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Kebudayaan ini sifatnya tidak diturunkan secara biologis, tetapi diturunkan secara proses belajar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi kebudayaan ini merupakan ciri khusus dari manusia. Nah, hubungan sosial yang sebenarnya itu hubungan yang di dalamnya selalu ada interaksi, kontak sosial, dan komunikasi. Hubungan sosial erat kaitannya dihubungkan dengan interaksi sosial. Bahkan ada yang berbicara seperti ini: hubungan sosial tidak akan terjadi apabila tidak ada interaksi. Nah, interaksi itu sendiri memiliki arti sebagai hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi tidak akan terjalin apabila tidak ada kontak sosial dan komunikasi. Ya, walaupun nantinya hubungan sosial itu sifatnya asosiatif ataupun disosiatif, keduanya juga merupakan proses hubungan sosial. Cara kita menyikapi kebudayaan dahulu di masa kini yakni dengan mengambil kebudayaan dahulu lalu menerapkannya di zaman yang sekarang gitu. Kita gabungkan keduanya gitu. Seperti contoh, dahulu masyarakat dahulu berpikir bahwa sopan santun itu selalu dengan tindakan, bahasa yang sopan, tindakan yang baik, perbuatan yang bagus. Nah, hal tersebut juga perlu dibawa ke zaman yang sekarang, perlu diterapkan di zaman yang sekarang. Tetapi penerapannya tidak selalu harus tindakan, perilaku, ataupun bahasa. Seperti halnya sekarang kan udah zaman canggih ya, smartphone sudah ada, gadget sudah ada. Nah, seperti halnya aplikasi WhatsApp. Kita mencoba menghubungi seseorang teman. Jangan lupakan kesopanan kita. Gunakanlah salam, gunakanlah kalimat yang membuat dia senang, membuat dia dihargain, dihormatin, seperti itu. Jadi untuk menyikapi kebudayaan dahulu di masa sekarang itu, kita coba untuk menggabungkan keduanya, mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut saya, hubungan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia masih belum begitu baik. Kenapa? Karena beberapa tenaga pendidik di Indonesia kerap kali menggunakan metode pembelajaran yang satu arah. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Jika ada tenaga pendidik yang memberikan siswa untuk bertanya, seringkali siswanya yang pasif. Maka dari itu, hubungan sosialnya tidak terjalin dengan baik. Walaupun mereka melakukan hubungan sosial atau interaksi, karena hubungan sosial yang baik itu maksud dan tujuan dari si pengirim selalu tersampaikan gitu. Jadi saya rasa hubungan sosial yang ada di lingkungan sekolah di Indonesia masih belum terjalin dengan baik. Lalu kebudayaan di sekolah, saya tidak bisa menjudge bahwa sekolah di Indonesia itu buruk, tidak. Ataupun saya juga tidak bisa menjudge bahwa sekolah di Indonesia itu baik, karena
kebudayaan. Tiap-tiap masing sekolah itu berbeda-beda. Mungkin ada beberapa sekolah yang memiliki kebudayaan yang baik, seperti pesantren-pesantren. Kebudayaan yang mereka tanamkan itu seperti sholat sunnah, ketika akan beristirahat, sholat sunnah duha gitu. Tapi kan ada juga beberapa yang tidak memiliki kebudayaan sama sekali. Jadi kebudayaannya mungkin lazim, hal yang pokok seperti datang tepat waktu, itu kan kebudayaan juga. Jadi menurut saya itu tergantung terhadap masing-masing sekolah di Indonesia. Oke, kita bisa membangun kebudayaan baru di lingkungan keluarga ataupun masyarakat apabila kita sudah mengalaminya terlebih dahulu. Seperti halnya kita sudah membiasakan mencuci tangan, kita sudah membiasakan menggunakan masker keluar rumah, kita sudah membiasakan exercise olahraga. Nah, jika kita sudah melakukannya, membiasakannya, merasakan dampak dan akibatnya bahwa hal itu layak untuk diterapkan di masyarakat, barulah kita terapkan hal ini kepada masyarakat. Kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat diantaranya adalah kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan menggunakan masker saat mau keluar rumah, kebiasaan berolahraga, kebiasaan bersih-bersih rumah, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal itu baik untuk dilakukan di masa pandemi karena sejatinya kita harus menjaga kondisi tubuh tetap prima di masa pandemi ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.